artikel Kristen dengan judul Penebusan Kristus atas seisi dunia. Kita semua tahu bahwa intisari pengajaran Calvin dapat disingkat dengan nama bunga yang indah, yaitu tulip, yang merupakan kependekan dari total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints. Semua itu sesungguhnya sebuah rangkaian filsafat, bukan teologis. Dan rangkaian filsafat tersebut seperti sebuah rantai yang kalau satunya putus maka kapal yang diikat pun akan hanyut. Karena Calvinisme hanya filsafat bukan teologi, alasan saya berkata demikian karena tidak didasarkan pada ayat Alkitab. Maka bisa membohongi banyak orang, bahkan teolog yang tidak sungguh meneliti Alkitab. Calvin telah ada konsep filosofi yang didasarkan pada pengajaran Agustinus dan yang Agustinus dasarkan pada filsafat Plato terlebih dulu, kemudian dia memakai ayat Alkitab untuk membenarkan filsafatnya. Contoh yang paling nyata ialah limited atonement, yaitu huruf L dari rangkaian tulip. Calvin mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya menebus sebagian manusia yang dipilihnya, bukan menebus seisi dunia, apalagi semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Padahal di dalam Alkitab terdapat banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menebus dosa seisi dunia. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dave Hunt dalam bukunya yang berjudul What Love It Is berkata bahwa orang-orang Calvinis itu mengibaratkan Allah seperti seseorang yang bergaya sangat mengasihi, mau kasih sesuatu yang sangat mahal pada semua orang. Tetapi dia sudah berencana bukan untuk semua orang, melainkan hanya sebagian saja. Kasih apa yang begini? Nalar filsafat para Calvinis. Seseorang membagi kepada saya sebuah tulisan Calvinis bahwa menurut Calvinis jika penebusan tak terbatas, maka akan seperti orang berhutang yang ditagih 2 kali. Katanya, jika hutangnya sudah dibayar oleh penebusan Yesus, semestinya dia sudah bebas ke sorga. Mengapa dia ditagih lagi sehingga ke neraka? Jadi, sesuai nalar mereka, maka penebusan Yesus itu terbatas hanya untuk mereka yang dipilihnya untuk diselamatkan. Hal yang lucu ialah, katanya ini demi membela sifat keadilan Allah. Orang yang berhutang ditagih 2 kali itu tidak adil. Hal yang sangat mengherankan saya ialah bahwa menurut dia Allah bisa lebih adil dengan tidak menembus sebagian orang dan tidak menawarkan pertolongan, melainkan langsung menetapkan mereka ke neraka. Calvinis dalam perdebatan membela penebusan terbatas mereka selalu bertanya, jika Allah menebus semua manusia, mengapakah tidak semua manusia masuk surga? Adanya orang yang di neraka menunjukkan bahwa Allah gagal, kurang mampu. Terdengar logis, namun sangat memojokkan Allah. Lihatlah pembaca bahwa mereka berfilsafat, bukan berteologi. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan ayat-ayat yang sudah telak menyatakan penebusan yang tak terbatas seperti ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Namun, saking pokoknya mesti cocok dengan nalar filsafat mereka, para Calvinis berkata, dunia di situ itu maksudnya orang yang dipilih. Lihatlah pembaca mereka bukan berteologi, melainkan berfilsafat. Bahkan mereka tak segan mengubah arti baku sebuah kata. Dari kata dunia, di bahasa aslinya bahasa Yunani tertulis kosmou, yang berasal dari kata kosmos. Seharusnya setiap orang yang membaca ayat Alkitab berusaha memahami makna ayat itu dan mencari harmonisasinya dengan ayat-ayat lain. Sudah sangat jelas maksud Rasul Yohanes, Yesus Kristus telah melakukan pendamaian dosa,
Dan bukan dosa orang yang sudah percaya saja, melainkan juga dosa mereka yang belum dan tidak percaya. Dan pendamaian yang dilakukan Yesus Kristus adalah kabar baik, yaitu Injil. Bahkan dalam surat Petrus dikatakan bahwa penebusan Kristus sesungguhnya juga untuk para guru palsu yang akan binasa karena ketidakpercayaan mereka. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Ayat terkutip mengatakan bahwa penebusan termasuk pada para guru palsu yang akan menyangkalnya. Sesungguhnya penebusan Kristus itu mencakup seisi dunia, dari Adam sampai manusia yang terakhir. Injil itu kabar baik. Pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus melalui menjalani penghukuman atas dosa. Ini adalah kabar baik. Tetapi pendamaian tidak bisa teraplikasi jika pihak manusia masih tetap bersikap memusuhi Allah. Manusia perlu berubah sikap terhadap Allah yang Maha Kasih yang telah melakukan usaha pendamaian sampai mengorbankan anak tunggalnya. Perubahan sikap yang bagaimana? Yaitu berubah dari musuh Allah menjadi kekasih Allah. Bagaimanakah manusia bisa berubah sikap? Manusia perlu mendengar kabar baik bahwa Allah sangat mengasihi manusia, walau telah berdosa dan memusuhi Allah, masih tetap ditebus dari hukuman dosa. Perubahan sikap manusia terhadap Allah didahului mengakui diri telah berdosa dan menyesali dosa. Tanpa ini, tak mungkin bisa terjadi pendamaian. Tanpa pengakuan manusia bahwa dirinya berdosa, telah bersalah memusuhi Allah, tidak terjadi perubahan sikap. Selanjutnya perlu mendengarkan Injil, kabar baik, bahwa karena dosa manusia harus dihukumkan, dan Yesus Kristus telah menyerahkan diri untuk dihukumkan. Orang-orang yang mengakui telah berdosa dan menyesali dosa, sepatutnya berterima kasih kepada Yesus yang rela dihukumkan untuk menanggung dosa mereka. Mengaku berdosa, menyesali dosa, mengaminkan Yesus sebagai juru selamat, inilah yang menjadikan usaha pendamaian Yesus Kristus teraplikasikan padanya, dan saat itu juga yang bersangkutan dilahirkan kembali dari air dan roh. Oleh sebab itu, pendamaian akan teraplikasikan jika orang-orang mendengar berita damai, mengakui diri sebagai orang berdosa, menyesali dosa, dan berseru kepada Tuhan mengucapkan syukur atas kasih-Nya, maka keselamatan akan teraplikasikan. Menurut Rasul Paulus, start awal dari semua proses itu ialah mendengarkan berita Injil. Roma pasal 10 ayat 13-14. Itulah sebabnya Tuhan memerintah memberitakan Injil, bahkan dihiperbolakan kepada segala makhluk. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15-16. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 13-15. Kesimpulan, Yesus Kristus telah melakukan penebusan, atonement, atas dosa manusia seisi dunia. Dan ini kabar baik, Injil. Dosa yang disebabkan oleh Adam telah selesai. Baca lagi Roma pasal 5 ayat 18-19. Oleh sebab itu, bayi dan mereka yang idiot, Down syndrome, dan semua manusia yang lahir tanpa memiliki kesadaran diri secara otomatis terdamaikan dengan Allah yang Maha Kasih. Sedangkan manusia yang telah akil balik, yang memiliki kesadaran diri yang telah melakukan dosa atas kesadaran dirinya, sekalipun penebusan Yesus Kristus mencakup mereka, namun mereka tidak secara otomatis bisa damai dengan Allah dan masuk surga.
Mereka harus berubah sikap terhadap Allah jika mau pergi tinggal bersama Allah di sorga. Mereka harus mengakui bahwa mereka telah berdosa dan harus menyesali dosa mereka. Jika seseorang tidak menyesali dosanya, bagaimana ia boleh pergi ke sorga? Tempat Allah yang suci mutlak, dia harus menyesali dosa. Inilah yang disebut bertobat dan mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan menggantikannya. Ini yang disebut beriman. Dia harus sangat amat bersyukur atas anugerah yang diterimanya dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan kepada semua manusia bahwa penebusan, atonement, itu tidak terbatas, bahkan bahwa mereka sesungguhnya sudah ditebus. Tetapi jika mereka tidak menyesali dosa dan percaya kepada Sang Penebus, maka mereka mustahil boleh ke sorga. Tentu sangat masuk akal, karena jika tidak menyesali dosa, bahkan masih bersikap memusuhi Allah, bagaimana mungkin boleh masuk sorga? Pembaca pasti sudah bisa paham melalui ayat berikut ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Ayat yang Rasul Paulus tulis kepada Timotius ini dapat menjadi kesimpulan artikel singkat ini, yaitu penebusan, atonement, itu tidak terbatas, unlimited. Sehingga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat semua manusia. Karena menyediakan keselamatan dari Allah memang untuk semua manusia. Lalu dikatakan terutama mereka yang percaya, karena untuk memperoleh keselamatan yang telah disediakan itu, manusia yang sudah akil balik dan sudah berdosa serta memusuhi Allah, perlu bertobat, berubah pikiran dan sikap terhadap Allah. Jika masih tetap pada pikiran dan sikapnya yang memusuhi Allah, maka mustahil bisa mendapatkan keselamatan yang telah disediakan. Kalvinisme adalah pengajaran campuran filsafat dan kekristenan yang salah total, yang telah dipakai oleh iblis untuk mewabahi kekristenan setengah milenium lamanya. Yesus Kristus yang telah melakukan penebusan atas manusia, seisi dunia, bahkan dari Adam sampai manusia terakhir, dibatasi oleh John Calvin bahwa hanya untuk orang pilihan saja, dan kesalahan ini diteruskan oleh orang-orang yang berhasil dididiknya dan diestafetkan bergenerasi-generasi tanpa dengan perasaan bermusuhan, melainkan hanya ingin agar setiap orang memahami Injil yang benar dan bisa menyambut penebusan Yesus Kristus yang tak terbatas, unlimited atonement. Saya tulis artikel singkat ini. Ingat, filsafat Calvinisme itu sebuah rantai, yang jika salah satu mata rantainya putus, maka rantai itu putus keseluruhannya. Kini, dari pembahasan ayat-ayat Alkitab terlihat jelas bahwa limited atonement-nya telah putus, maka seluruh rantai tulip sesungguhnya telah putus, termasuk poin P-nya yang menjadi dasar konsep OSAS. Jakarta 11 September 2021, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin tahu lebih banyak kebenaran Alkitabiah, silakan berkunjung ke website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebeya Grafe dan Gebeya Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.